ada satu kesalahan yang sangat halus, yang sering banget kita dengar di mimbar gereja hari ini. Dan justru, karena kedengarannya benar, ini jadi sangat berbahaya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita kan sering banget denger ya, kalau kita ini manusia lemah, rapuh, terbatas, makanya kita butuh belas kasihan Tuhan. Kalimat ini sebetulnya nggak salah, tapi, nah ini dia, kalau kalimat ini yang dijadikan pusat dari segalanya, tanpa diimbangi kebenaran yang lain, ajarannya bisa jadi sangat berbahaya. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar kesalahan halus ini, terus kita bedain antara kerapuhan dan pemberontakan. Kita juga akan belajar dari kasus Raja Daud, lalu kita lihat apa sih definisi pertobatan yang sejati, dan yang paling penting, kita kembali ke pusatnya, yaitu salib Kristus. Di akhir, ada satu pertanyaan buat kita semua. Relasi yang kita punya ini nyata atau jangan-jangan cuma ilusi? Nah, ini dia inti masalahnya. Waktu fokusnya cuma pada kelemahan kita sebagai manusia, Injil itu jadi bergeser. Bukan lagi jadi kabar baik tentang keselamatan, tapi malah jadi semacam terapi emosional. Tuhan akhirnya dilihat cuma sebagai solusi buat perasaan tak berdaya kita, bukan sebagai penyelamat dari dosa kita. Pergeserannya tuh tipis banget. Halus, tapi ini mematikan. Ketika dosa direduksi jadi sekedar kerapuhan, kita jadi nggak lagi melihat diri kita sebagai orang berdosa yang bersalah kan? Kita malah melihat diri kita sebagai korban yang ya cuma butuh pertolongan. Dan percayalah, ini mengubah segalanya. Jadi, kalau gitu, apa kata Alkitab? Alkitab tuh nggak pernah memulai dengan bilang kalau manusia itu cuma rapuh. Justru sebaliknya, Alkitab memulai dengan sebuah tuduhan yang jauh lebih keras. Coba deh perhatikan bahasanya. Ini bukan tentang kelemahan, ini tentang penghakiman. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa masalah fundamental kita itu bukanlah kerapuhan, melainkan pemberontakan. Oke, mari kita bandingkan ya. Di satu sisi, ada konsep kerapuhan, di mana kita dilihat sebagai korban yang lemah. Tapi di sisi lain, Alkitab bilang kita ini pemberontak, pelaku aktif yang melawan kehendak Allah. Kalau dosa itu cuma kelemahan, maka salib jadi nggak penting-penting amat kan? Paling cuma jadi tambahan. Nah, ini distorsi yang super berbahaya. Biar lebih jelas, yuk kita lihat studi kasus yang paling terkenal, Raja Daud. Dia sering banget dijadiin contoh, tapi kita harus melihatnya dengan jujur. Daud itu bukan sekedar orang rapuh yang terpeleset. Bukan. Apa yang dia lakukan adalah kejahatan moral yang disengaja. Coba kita lihat dosa-dosanya satu persatu ya. Pertama, dia berzina. Ini bukan sekedar kesalahan atau khilaf, ini pelanggaran yang dia rencanakan. Tapi, nggak berhenti di situ. Parahnya lagi, untuk menutupi jejaknya, dia dengan dingin merancang pembunuhan prajuritnya sendiri yang paling setia. Dan ketiga, dia menyalahgunakan kuasa yang Tuhan kasih sama dia justru untuk melakukan semua kejahatan ini. Rangkaian tindakan ini bukan cerminan orang rapuh, ini adalah tindakan seorang pemberontak sejati. Dan tahu nggak apa yang lebih mengerikan? Dia nggak langsung bertobat, sama sekali nggak. Dia malah menutupi dosanya dan lanjut hidup seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Nah, di sini kita belajar sesuatu yang sering kita abaikan. Manusia itu bukan cuma bisa jatuh dalam dosa, manusia bisa hidup nyaman di dalam dosa. Jadi masalahnya bukan sekedar kelemahan, tapi hati yang sudah mengeras. Tapi, ketika Daud akhirnya bertobat, coba deh perhatikan baik-baik kata-katanya. Dia nggak bilang, Tuhan, aku ini lemah. Enggak, dia bilang, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Ini adalah bahasa pengakuan, bukan pembelaan diri. Dia menghancurkan dirinya di hadapan kekudusan Allah. Ini membawa kita ke poin yang krusial banget. Jadi, apa sebetulnya pertobatan sejati itu? Karena relasi dengan Allah dalam Alkitab itu nggak pernah dibangun di atas perasaan, tapi selalu di atas pertobatan. Istilah Alkitab untuk pertobatan itu metanoia. Ini artinya bukan cuma menyesal atau nangis-nangis. Metanoia itu adalah perubahan arah hidup secara total. Kita berbalik dari dosa, bukan cuma sekedar menangisi dosa kita. Coba lihat bedanya yang tajam antara Yudas dan Daud. Yudas itu menyesal, dia merasa bersalah, tapi dia tidak bertobat. Dia berhenti cuma sampai di air mata. Daud, di sisi lain, dia mengakui dosanya secara frontal, dia bertobat, dan hidupnya mengalami perubahan yang nyata.
Banyak orang Kristen hari ini tanpa sadar berhenti di levelnya Yudas. Tapi semua pembicaraan ini nggak akan lengkap tanpa satu hal yang paling penting, Kristus. Tanpa salib, pertobatan kita itu nggak ada artinya. Tanpa pengorbanan Yesus, nggak akan pernah ada yang namanya pemulihan. Dan ayat ini, wow, ini merangkum semuanya dengan brilian. Perhatikan lagi deh kata-katanya. Kristus mati untuk kita, bukan pas kita lagi rapuh, tapi justru ketika kita masih berdosa. Inilah jantungnya Injil. Relasi kita dengan Allah itu dibangun bukan karena kita lemah, tapi karena kita, para pendosa ini, telah diampuni dan ditebus olehnya. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua, gimana caranya kita memastikan relasi kita dengan Tuhan itu nyata, bukan cuma sekedar ilusi rohani? Jawabannya, kita harus kembali pada fondasi yang benar. Ada 5 fondasi yang benar. Pertama, akui dosa tanpa kompromi. Kedua, hancurkan semua bentuk pembenaran diri. Ketiga, bertobat secara nyata, bukan cuma simbolis. Keempat, datang hanya kepada Kristus karena Dia satu-satunya jalan. Dan yang kelima, hidupi perubahan itu sebagai bukti bahwa relasi kita itu nyata. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan refleksi yang sangat penting. Relasi dengan Allah itu bukan tentang merasa dekat, tapi tentang hidup dalam kebenarannya. Jadi, kalau hari ini kita masih bisa hidup nyaman dalam dosa, tanpa pergumulan, tanpa pertobatan, tanpa ada perubahan, maka mungkin yang kita miliki bukanlah sebuah relasi, melainkan sebuah ilusi. Saya mau tutup pembahasan kita dengan kalimat ini, sebuah teguran yang mungkin keras tapi perlu kita renungkan. Allah itu tidak mencari orang yang hanya merasa lemah. Allah mencari orang yang mau mati terhadap dosanya. Karena tanpa kematian terhadap dosa, tidak akan pernah ada kehidupan yang sejati bersama Dia. Mari kita renungkan itu baik-baik.